MBG, MBG. dan keracunan MBG. Korban keracunan MBG. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila menjamin hak setiap warga negaranya untuk memperoleh kesejahteraan. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah program makan bergizi gratis atau MBG yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah. Di balik setiap hidangan yang tersaji, terdapat harapan akan generasi yang lebih sehat dan masa depan yang lebih baik. Namun, tidak semua suapan memiliki cerita yang sama. Melalui dokumenter berjudul Suap Terakhir, kami ingin melihat lebih dekat bagaimana pelaksanaan program MBG dari berbagai sudut pandang media, siswa, orang tua, dan juga mahasiswa. Program MBG hadir sebagai solusi atas permasalahan gizi dan kesenjangan ekonomi. Bagi sebagian siswa, makanan ini menjadi bagian penting dari kebutuhan harian. Di sisi lain, program ini juga berdampak pada ekonomi masyarakat, terutama UMKM yang terlibat dalam penyediaan bahan makanan. Program ini mencerminkan nilai Pancasila, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Namun, bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Pertama itu, jika orang tua menemukan kualitas makanan yang buruk, kemana mereka bisa melapor secara langsung ke SPPG ini? Dan berapa lama waktu respon yang Anda janjikan? Oke, kalau terdapat menu yang kurang bagus terhadap dapur kami akan segera respon 5 menit atau 10 menit pasti akan kita respon. Ya, setelah kita lihat menunya memang kurang bagus atau kualitasnya kurang bagus, kita akan langsung melakukan evaluasi dengan cara kita perbaikin SOP, kita perbaikin manajemennya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, jadi kan dalam beberapa bulan terakhir ini tuh muncul kayak kasus dugaan keracunan makanan ya, Kak. Oke. Nah, yang dikaitkan dengan program MBG ini sendiri. Nah, jadi misalnya kasus ratusan siswa sakit di Bogor dan Kudus setelah mengonsumsi menu MBG. Nah, jadi bagaimana Kak Yonatan menjelaskan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus-kasus tersebut dan sejauh mana program ini bisa dianggap bertanggung jawab atas insiden tersebut? Oke. Yang perlu kita garis bawahi, dapur ini kan punya SOP ya, yang dimana dari segi penerima bahan baku, masak maupun pemorsian itu semua sudah ada aturannya. Ya, kalau memang itu keracunan sehabis makan MBG, efeknya biasanya maksimal itu 4 jam setelah memakan. Tapi kalau misalnya selama 4 jam tidak ada efek, tapi dia berselang 6 jam atau 7 jam, itu perlu dicari tahu penyebabnya apa. Karena banyak di luar sana anak sekolah itu makannya MBG, baru ntar pulang sekolah makan jajanan luar. Ya, jadi itu perlu digarisbawahi. Jadi belum tentu semua keracunan di Indonesia ini dikarenakan MBG, tapi ada faktor-faktor lain. Ya, apalagi ada faktor di bagian itu kalau semisal makanan sudah dimasak, biasanya dikasih waktu rentan 2-3 jam baru dimakan. Ya, karena itu udah punya aturan, sudah jelas bunyinya gitu, Pak. Jika dibandingkan dengan harapan awal program MBG ini, apakah pelaksanaannya saat ini sudah sesuai atau masih ada hal yang perlu diperbaiki nih, Kak, untuk ke depannya? Kalau saya lihat program ini sudah menimbulkan banyak efek ya, yang terutama banyak UMKM sekarang udah mulai hidup lagi. Contoh kayak pedagang roti, yang biasanya penjual roti di pinggiran itu tidak laku, susah menjualnya, tiba-tiba dengan ada dapur MBG terserap. Terus yang kedua kayak misalnya kalau kalian pernah lihat kayak belimbing, buah belimbing itu kan jarang ya di konsumen masyarakat ya, itu mulai naik. Terus kayak panen massal, biasanya kalau kita lihat di TV itu banyak yang dibuang karena harga anjlok. Dengan ada dapur ini atau program ini, harga ya stabil. Jadi apa yang dikatakan masyarakat di luar sana itu hanya isu-isu saja, tapi coba lihatlah ke sisi ekonominya ya, kayak barang-barang yang nggak laku atau
buah-buah yang nggak laku itu pasti akan diserap oleh MBG gitu sih. Dari sisi penyedia, program ini dijalankan dengan sistem dan standar yang telah ditetapkan, serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Tadi menu makan siangnya apa saja nih Bimo? Tadi menu MBG-nya ayam, nasi, sayuran, buah, dan susu. Ada makanan kesukaan kamu tidak? Ada Apa itu? ayam, Menurut Bimo, makanannya enak tidak? enak, Apa yang paling enak? ayam, Tadi sayurnya dihabiskan tidak? dihabis, Kalau boleh usul, ada tidak yang ingin Bimo tambahkan di menu makan siangnya? ayam, Ayam ditambahin. Dari semua yang ada di kotak makan tadi, bagian mana yang paling kamu suka dan paling pengen ada lagi besok? ayam dan buah. Oke, terima kasih. Iya. Dari sudut pandang siswa, makanan yang disajikan memberikan pengalaman baru sekaligus menjadi bagian dari aktivitas belajar sehari-hari. Beberapa pertanyaan, yaitu ada 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pendapat Bunda tentang program makanan bergizi atau MBG mulai dari awal mengetahui hingga pelaksanaannya saat ini? Oh iya, Bunda ini sebagai orang tua ya, sebagai orang tua anak yang di sekolahnya sudah mendapatkan program MBG. Pertama kali pada saat mendengar program MBG ini ya support luar biasa. Kenapa Bunda sebagai orang tua support? Karena tidak semua anak mau masuk ke sekolah atau mau datang ke sekolah itu dia sarapan dari rumah. Ya, tidak semua dan tidak semua juga orang tua dapat memenuhi kebutuhan makan pagi anak karena kesibukannya. Apakah program MBG sudah membantu kebutuhan gizi, kesehatan, dan semangat belajar anak? Jelaskan perubahannya. Kalau dengar cerita putri Bunda nih yang dapat MBG kan setiap hari Bunda tanya menunya apa hari ini. Ternyata menunya memang sudah memenuhi ya, 4 sehat 5 sempurna. Ada nasi, ada sayur, ada lauk pauk yang bervariasi, kemudian juga ada buah dan kadang sometimes tuh ada snack buat mereka yang terutama melengkapi ada susu. Untuk pemenuhan gizi menurut Bunda sudah cukup gitu. Dan perubahannya ada terlihat. Misalkan Bunda tidak pernah memasak sayur yang diberikan MBG. Tiba-tiba Dede bercerita, Bun, tadi aku makan sayur ini sama teman-teman. Dede suka, ya semua teman-teman makan, jadi aku ikut makan. Nah, itu perubahannya. Yang anak-anaknya tidak tahu sayur tersebut menjadi tahu. Yang tidak suka sayur tersebut menjadi disukai gitu. Bagi sebagian orang tua, program ini membantu kebutuhan gizi anak sekaligus membangun kebiasaan makan yang lebih baik. Baik Kak, untuk pertanyaan yang pertama, jika Kakak mendengar program makan bergizi gratis, kira-kira apa nih yang pertama kali terlintas di pikiran Kakak? Yang terlintas di pikiran saya itu program makan gratis untuk siswa di sekolah maupun balita dan ibu hamil itu saya sangat setuju dengan tujuan untuk mengurangi pencegahan stunting. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira apakah Kakak setuju bahwa program ini efektif untuk menurunkan angka stunting di Indonesia? Setuju sih, ya karena di berita-berita dan di artikel maupun di sosmed banyak yang bilang program ini berhasil dan menurunkan jumlah angka stunting. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, aku mau minta nih pendapat Kakak mengenai penggunaan anggaran negara yang cukup besar untuk program ini jika dibandingkan dengan dialokasikan ke sektor lain seperti subsidi pendidikan tinggi. Nah, kira-kira apakah menurut Kakak alokasi tersebut sudah sangat tepat? Kalau dari penggunaan gizi saya tadi setuju, tapi kalau dari segi proporsi anggaran saya sih kurang setuju ya, karena
alokasi untuk MBG ini terlalu besar. Seharusnya bisa lebih diseimbangkan lagi. Untuk pertanyaan yang keempat, mengingat banyaknya nih temuan kasus keracunan dan menu yang tidak layak, menurut kakak bagaimana seharusnya sistem pengawasan MBG ini diperketat agar kualitas dan keamanan pangan dalam program ini itu benar-benar terjamin? Nah, menurut saya bisa dimulai dari melakukan standarisasi dapur MBG. Kan di dapur MBG kan itu kan cukup banyak ya. Dapur MBG tidak banyak, seharusnya melakukan pengecekan setelah dapur berdiri. Namun beroperasi dan melakukan audit rutin terhadap dapur tersebut. Baik, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira apa sih harapan dari kakak untuk program MBG ini ke depannya? Harapannya sih program ini tidak hanya sekedar bagi-bagi makanan, tetapi juga menjadi sebuah ekosistem bagi perekonomian. Pandangan mahasiswa menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya dilihat dari sisi bantuan pangan, tetapi juga dari efektivitas anggaran, pengawasan, dan dampaknya bagi masyarakat luas. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi hak anak atas kesejahteraan dan pendidikan yang layak. Dari berbagai sudut pandang, program ini membawa manfaat sekaligus tantangan dalam pelaksanaannya. Setiap suapan yang diberikan bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang harapan dan masa depan generasi bangsa. Karena pada akhirnya, dari satu suapan sederhana, tersimpan makna besar bagi masa depan Indonesia.